Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulidiah, mahasiswa PBG Prajabatan gelombang pertama tahun 2023 di Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas kampanye praktik baik yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Kampanye praktik baik yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD menggunakan model Project Based Learning atau PJBL pada materi persamaan linear satu variabel untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Jember. Kegiatan ini saya lakukan saat saya mendapatkan tugas PPL yang pertama. Sebelum itu, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau yang biasa kita kenal dengan ZPD merupakan sebuah teori yang diusung oleh Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa memiliki wilayah potensial di mana mereka dapat belajar dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Siswa berada dalam ZPD ketika mereka dapat menangani tugas atau konsep baru dengan bimbingan, akan tetapi belum dapat berhasil melakukannya tanpa bantuan sepenuhnya. Kemudian selanjutnya adalah scaffolding. Teknik scaffolding adalah teknik pembelajaran yang memberikan bantuan kepada siswa secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, pertanyaan, atau model. Teknik scaffolding dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang sulit atau kompleks. Dalam proses penerapannya, guru memberikan bantuan secara bertahap kepada siswa sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Implementasi model Project Based Learning dengan menggunakan teknik scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran materi persamaan linear melibatkan beberapa langkah penting. Project Based Learning atau biasa dikenal dengan PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proyek atau tugas praktis yang memerlukan pemecahan masalah nyata. Sementara scaffolding adalah teknik yang melibatkan dukungan terstruktur untuk membantu siswa dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah tingkat kemampuan di mana siswa dapat belajar dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. Langkah-langkah yang saya terapkan dalam implementasi model PJBL dengan menggunakan teknik scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran materi persamaan linear yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi pemahaman materi dan ZPD siswa. Identifikasi konsep-konsep kunci dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi yang saya pilih dalam pembelajaran ini adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian dengan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa dan identifikasi ZPD mereka. Setelah mengidentifikasi ZPD siswa, kemudian siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang sesuai dengan tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi untuk mendukung pertukaran ide dan pemecahan masalah bersama. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan penugasan berupa proyek. Proyek yang dikerjakan siswa pada materi ini adalah membuat mind map mengenai persamaan linear satu variabel. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan memberikan scaffolding. Pada tahap awal pembelajaran, guru memberikan scaffolding yang lebih banyak kepada siswa. Misalnya, guru dapat memberikan petunjuk atau arahan yang lebih spesifik. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemampuan siswa, guru dapat memberikan scaffolding yang lebih sedikit. Setelah itu, langkah yang keempat yaitu mengevaluasi proses. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir proyek, akan tetapi juga pada proses pembelajaran. Dengan mengamati bagaimana siswa menggunakan konsep-konsep persamaan linear dalam proyek mereka dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga guru dapat mengevaluasi proses selama siswa melakukan pengerjaan proyek mereka. Kemudian, langkah yang kelima yaitu kegiatan presentasi.
Pada kegiatan ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi setiap siswa atau setiap kelompok untuk berbicara tentang proses pembelajaran mereka dan hasil yang dicapai. Kemudian langkah yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Guru memberikan umpan balik terstruktur kepada siswa berdasarkan kinerja mereka, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan proyek mereka. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran matematika dengan model project based learning ini memberikan dampak yang positif terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jember. Hal ini dikarenakan scaffolding dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat merasa percaya diri, termotivasi, dan tertantang untuk belajar. Beberapa dampak dari penerapan scaffolding dalam konteks ZPD yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Model project based learning dapat memberikan konteks nyata untuk penerapan bersama linear dalam pemecahan masalah sehari-hari, sehingga meningkatkan motivasi siswa karena mereka dapat melihat keterkaitan langsung antara materi pembelajaran dan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu keterlibatan lebih aktif. Scaffolding dapat mencakup kegiatan kolaboratif dan diskusi yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, karena proyek berbasis kerja kelompok dapat memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Teknik scaffolding pada pembelajaran ini disusun sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan bantuan bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep persamaan linear satu variabel. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan keterampilan metakognitif. PJBL memungkinkan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Dengan bimbingan scaffolding yang tepat, siswa dapat mengembangkan keterampilan metakognitif seperti kemampuan untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi kemajuan mereka. Kemudian yang kelima yaitu pemberdayaan siswa. Teknik scaffolding dapat memberikan kontrol siswa lebih besar terhadap proses pembelajaran mereka sendiri, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemberdayaan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.